Cek. Selamat siang para undangan. Terima kasih Ibu, Bapak, dan Saudara yang telah mengikuti tata cara perayaan perkawinan Ardi dan Kathleen. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, dengan kita tetap ikut protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah dan paroki. Mohon para tamu selama berada di dalam gereja tetap mengenakan masker dan tetap menjaga jarak. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Laurentius Ardi Susilo dan Cecilia Kathleen Kuarso. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantar Laurentius Ardi Susilo dan Cecilia Kathleen Kuarso memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih kepercayaan saudara. Bersama keluarga sekarang malah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada Tuhan. Semoga kita boleh mengalami kasih setianya dan menghidupkan dan menguduskan kita sebagai umat-Nya. God.
Para undangan yang berbahagia, marilah kita mendoakan kedua mempelai ini, kita persiapkan hati kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga yang bersahabat kedua mempelai ini, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Ardi dan Catherine, yang telah pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka berdua dalam perkawinan yang suci. Bagi kita hari ini, kita sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka berdua dan kita semua, namun juga kepada kita. Marilah kita menumpang keinginan mereka berdua di dalam doa-doa kita dengan tulus ikhlas. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun pada hari ini. Malah kita sekarang hening jenak, kita menyesali kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam menciptakan umat manusia, Engkau mengendaki adanya kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Teguhkanlah hamba-hamba-Mu ini yang akan dipersatukan dalam janji perkawinan, dalam ikatan suci. Semoga Engkau melimpahkan mereka dalam buah kasih dan membuat mereka menjadi saksi kasih yang sama dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata belaka, melainkan dengan perbuatan nyata. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami silakan duduk. Mempelai berdua, Saudara Ardi dan Kathleen bersama keluarga yang berbahagia, kedua mempelai dan tamu undangan yang berbahagia. Injil hari ini pesan yang paling dalam adalah kita diharapkan untuk setia mencintai sampai akhir hayat, karena perkawinan Katolik adalah perkawinan yang diharapkan tidak ada perceraian. Suami istri kalau ingin membangun relasi kasih atau membangun keintiman, maka perlu di antara mereka melakukan perilaku saling mengasihi atau mencintai dan dicintai. Namun ini tidak mudah. Banyak orang ingin menjadi pecinta sejati, tapi ternyata gagal di tengah jalan. Ada ungkapan demikian, lebih mudah merebut kemenangan daripada mempertahankan. Mungkin Aldi waktu melebut Kathleen ini ada orang-orang yang mengincar Kathleen, tapi Aldi yang menang sama dengan itu. Jadi bisa merebut, mendapatkan, tapi untuk mempertahankan itu tidak mudah. Seperti seorang atlet, dia bisa memperjuangkan juara, tapi untuk mempertahankan juara itu tidak mudah. Maka inilah yang perlu kita renungkan di dalam dunia relasi persahabatan dan kasih. Banyak orang bukan gagal untuk mencintai, tapi gagalnya adalah untuk bisa bertahan setia. Karena setia itu dibutuhkan pengorbanan. Maka sabda Yesus pada hari dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Wah Tuhan, itu sudah saya lakukan. Memang dilakukan. Tapi untuk bertahan sampai akhir hayat, ini tidak mudah. Karena apa? Dibutuhkan pengorbanan. Maka di dalam hidup perkawinan itu mencontoh cinta Kristus, cinta yang tanpa syarat. Maka perkawinan adalah sakramen. Kata sakramen artinya tanda kasih Allah. Jadi Anda berdua nanti setelah mengucapkan janji perkawinan itu, Anda dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah. Apa tanda kasih Allah? Artinya Anda dipanggil untuk membahagiakan pasangan. Mulai sejak Anda mengungkapkan janji itu, dipanggil menyelamatkan, mencintai, membahagiakan sampai akhir hayat. Maka tujuan Anda adalah karena Anda gambaran Allah, citra Allah. Citra Allah, gambaran Allah itu Allah yang menghidupkan, memberikan kehidupan. Maka Anda dipanggil mendapatkan tugas mulia wakilnya dari Tuhan untuk pasangan, untuk memberikan kehidupan supaya hatinya semangat, hatinya supaya bahagia, supaya hatinya happy, dan supaya merasakan nyaman di dalam hidup Anda berdua. Maka Anda sebagai citra Allah itu diharapkan bagaimana menciptakan kasih dengan inovatif, ya. Karena di dalam kehidupan perkawinan itu seringkali kita mencontoh
Orang yang makanan enak, setiap hari makan enak, lama-lama bosan. Lah rumus makan enak setiap hari bosan ini lalu menjadi ukuran rasa. Rasa ini diterapkan kepada relasi, pasangan, persahabatan, maka seringkali muncul kebosanan. Mestinya hidup perkawinan bukan hanya pertama memang rasa, tapi setelah Anda menikah itu tidak rasa lagi, tapi pikiran. Apa yang Anda pilih, apa Anda yang setelah Anda putuskan itu dipertanggungjawabkan. Maka dikatakan dalam kitab Kejadian, laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan mengikat kepada istrinya, mereka menjadi satu daging. Meninggalkan orang tua yang dicintai, membentuk cinta yang baru, yaitu dengan pasangan. Di sini dipertimbangkan dengan masa. Orang yang dicintai saja ditinggalkan untuk mencintai cinta yang baru, yaitu yang menjadi pilihannya. Maka disitulah dipertimbangkan dengan masa. Maka setelah menikah, maka hal-hal yang membosankan itulah yang harus dikemas di dalam pikiran kita. Oh ya, saya harus bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa saya cinta sejati, cinta tanpa syarat itu justru saya mengalami atau kita menghayati segala hal-hal yang tidak enak, yang membosankan, yang seringkali jenuh, yang seringkali tidak menyenangkan. Disitulah untuk membuat kriteria atau menjadi semacam bukti bahwa saya mencintai dengan dasar pengorbanan. Maka Yesus bersabda kepada kita semua, kasih yang besar adalah kasih mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Suami yang mencintai pasangannya, yang besar cintanya adalah berani berkorban demi pasangannya. Orang tua yang begitu kasihnya besar kepada anak-anaknya, dia rela berkorban, bahkan berjuang sampai habis-habisan supaya anaknya juga diantar menjadi dewasa sehingga bisa mandiri. Demikian juga seorang anak yang baik, maka juga dia rela berkorban demi kebahagiaan orang tuanya karena dia telah dahulu mencintai lebih dulu. Demikian juga Allah. Tuhan Yesus juga demikian. Dalam situasi yang sulit, Yesus waktu disalib, dia tahu murid-muridnya akan mengkhianati, dia tahu murid-muridnya akan menjual, namun dia tetap mencintai. Cintanya tidak lagi dipertimbangkan dengan kekecewaan atau mungkin ketidaksenangan, tapi di situ dia ingin menunjukkan cinta yang suci, cinta yang tanpa balasan. Maka inilah yang dikatakan cinta yang kudus, cinta yang diambil di dalam gereja Katolik, yaitu cinta yang harus kita hayati. Dan ini tidak mudah, ini dibutuhkan keluasan lapang dada dan kesabaran dan keuletan di dalam hidup kita. Maka saudara Aldi dan Kathleen, semoga Anda berdua dapat menghayati cinta Kristus yang sejati ini, sehingga pasangan Anda atau Anda berdua dapat memperjuangkan hidup yang bahagia. Kebahagiaan adalah perjuangan, bukan diterima dengan tanpa membuka atau pangku dengan pangku tangan, tapi adalah perjuangan yang terus-menerus dan diperbaharui setiap hari. Maka marilah sekarang kita doakan mempelai berdua ini supaya mereka berdua dapat memperjuangkan hidup yang bahagia dan sampai akhir hayat, sehingga dia merupakan gambaran kasih Allah sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita persiapkan halaman perayaan pemberkatan. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang ke sini dengan maksud untuk meneguhkan pernikahan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus
akan memberkati dan meneguhkan pernikahan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab seperti suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Laurentius Ardi Susilo dan Cecilia Kathleen Kwarso, sungguh kalian dengan ikhlas hati dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup Anda berdua? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian berdua dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan kanan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah di dalam dan gerejanya. Silahkan untuk berhadapan-hadapan dan mengucapkan janji perkawinan saudara. Saya Laurentius Ardi Susilo, memilih engkau, Cecilia Kathleen Kwarso, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Cecilia Kathleen Kwarso, memilih engkau, Laurentius Ardi Susilo, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, saya di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Marilah kita memuji Allah, syukur kepada Allah Bapa kami, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan cinta kasih bagi suami istri Ardi dan Kathleen, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara Aldi, kenankanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan Anda. Kathleen, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenankanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta, kasih, dan kesetiaanmu. Ardi, terimalah cincin ini sebagai lambang kasih dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
sekarang berhadapan-hadapan, dibuka kerudungnya. Semoga kalian berdua selalu saling memandang wajah penuh cinta kasih. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Silakan dibuka, lalu dikasih ciuman pasangannya. Sekarang silakan mohon doa restu kepada orang tua. Silakan. Anak-anakku, terimalah kitab suci, salib, dan rosario. Jadikanlah sabda Allah ini sebagai pedoman dan ketuntunan hidup kalian di saat senang maupun susah. Semoga salib ini senantiasa mengingatkan tujuan hidup kita untuk senantiasa mengikuti Allah, dan rosario ini dapat senantiasa menguatkan dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan Allah. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan doa umat. Silakan berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta kasih Laurentius Ardi Susilo dan Cecilia Kathleen Swarso, maka sambil menanamkan anugerah kembali dalam cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Ardi dan Kathleen yang baru saja dipersatukan
dalam pernikahan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan yang memberkati pernikahan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji pernikahan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dalam jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai Advi dan Katlin. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka berdua telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan itu. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba-Mu ini yang pada hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu selalu berlimpah turun atas Laurentius Ardi Susilo dan Cecilia Katlin Kuarso. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dalam mengorbankan hati mereka agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga di dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah-tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalannya, dan akhirnya bersama masuk dalam kerajaan surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang menyatukan cinta kalian dan memberikan teladan cinta yang sejati kepada kalian berdua. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bicara saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga daya sakramen yang telah kami terima makin bertumbuh dalam diri hamba-hambamu ini, Laurentius Ardi Susilo dan Cecilia Katlin Kuarso. Perkenankanlah kami semua memperoleh hasil kurban yang telah kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam kasih cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, hidup di dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah di dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih di dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Aldi dan Katlin sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Syukur. Amin. Kita lanjutkan doa di depan Bunda Maria. Benedictus, et
Ventris tui, Iesus. Kami telah berjanji setia satu sama lain dan mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Kami mohon doa dan restu, ya Bunda kami. Santa Maria, kami mohon doamu agar kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan keluarga bahagia. Ya Bunda yang baik, doakanlah kami demi putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Santa Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. In hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre.